Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Lutfi dengan NIM 033, Windy Afriliani dengan NIM 078, Istiani dengan NIM 086, Feni Iswandari dengan NIM 100, Asitida Pangesti dengan NIM 140, dan Denny Chandra dengan NIM 150 akan memaparkan materi mengenai analisis arus kas pada mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Santi Yastuti SAK SPD MAKT. Pada materi kali ini kami akan membawakan submateri yang berisikan 1. Pendahuluan, 2. Laporan arus kas, 3. Indikasi analisis arus kas, 4. Analisis arus kas, dan yang kelima, rasio arus kas khusus. Baik, kita langsung masuk saja ke materi, yaitu mengenai arus kas. Jadi sebelum kita mengenal arus kas, kita harus mengenal dulu yaitu kas atau uang tunai. Yaitu kas itu merupakan saldo sisa dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode-periode sebelumnya. Ya, untuk arus kas bersih sendiri itu yaitu mengacu pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan ukuran kinerja keluar. Ukuran arus kas mengakui arus kas masuk saat kas diterima walaupun belum tentu telah dihasilkan, dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun belum tentu terjadi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan laporan arus kas. Jadi di sini tujuan dari laporan arus kas yaitu menyediakan informasi arus kas masuk dan keluar untuk selama satu periode. Nah, laporan tersebut juga membedakan antara sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan selanjutnya yaitu relevansi kas. Kas di sini merupakan aset yang paling likuid serta menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Kas merupakan awal sekaligus akhir dari siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset. Ya, contohnya seperti persediaan dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Laporan arus kas. Dalam laporan arus kas terdapat pelaporan berdasarkan aktivitas. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu sendiri adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan laba. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu sendiri adalah cara memperoleh dan menghapus aset non-kas. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu sendiri adalah cara mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas usaha. Masuk pada pembahasan laporan arus kas. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan membantu kita untuk menentukan nilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas itu sendiri adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Kemudian, solvabilitas itu untuk mengetahui perusahaan mampu atau tidak dalam membayar utang jangka panjangnya. Sedangkan fleksibilitas keuangan adalah kapasitas perusahaan dalam mengatur sumber-sumber keuangan agar mampu melakukan tindakan pencegahan dan pemanfaatan untuk merespon ketidakpastian yang terjadi di masa yang akan datang secara tepat waktu untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, penyusunan laporan arus kas. Terdapat 2 metode penyusunan laporan arus kas dari operasi. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung itu mencantumkan total penerimaan dan pembayaran kas dalam periode berjalan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu lebih detail karena menghitung aliran kas dari aktivitas operasional berdasarkan informasi akuntansi akrual. Nah, untuk slide selanjutnya ini saya menjelaskan mengenai implikasi analisis arus kas, di mana keterbatasan dalam pelaporan arus kas ini tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kemudian untuk
bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, untuk itu perlu dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorisi analisis atas aktivitas operasi dan investasinya. Dan selanjutnya ini menjelaskan mengenai analisis arus kas, di mana pengukuran arus kas alternatif dapat dirumuskan sebagai laba bersih ditambah penyusutan ditambah amortisasi atau depresiasi. Nah, penambahan kembali penyusutan di sini terkadang diartikan sebagai beban, bukanlah beban yang sah. Akan tetapi, penambahan kembali penyusutan ini juga dapat menunjukkan bahwa ada kas yang keluar, kemudian untuk menggantikan aset jangka panjang. Untuk laba bersih ditambah penyusutan sendiri, ini mengabaikan perubahan akun-akun modal kerja yang merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Slide ini menjelaskan mengenai implikasi analisis arus kas. Nah, di mana arus kas dan laba ini diinterpretasikan dengan arus kas dari operasional ini meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan laba. Kemudian pengukuran ini tidak hanya meliputi pendapatan dan beban bersih, tetapi juga kebutuhan kas aktivitas operasinya. Untuk arus kas operasinya sendiri ini meliputi investasi dalam bentuk piutang, pelanggan persediaan, serta pendanaan oleh pemasok barang dan jasa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelum melakukan analisis arus kas, kita sebaiknya memperhatikan kondisi perusahaan dan ekonomi dengan melihat neraca yang menjelaskan aset perubahan pada satu titik waktu tertentu dan sumber pendanaan aset tersebut. Kedua, laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi untuk satu periode waktu. Ketiga, laporan arus kas mengungkapkan implikasi aktivitas laba terhadap kas. Keempat, laporan mengungkapkan aset yang diperoleh dan bagaimana aset tersebut didanai. Dan yang terakhir, penurunan arus kas bagi perusahaan yang gagal tentu memiliki implikasi yang berbeda terhadap perusahaan yang sukses. Selanjutnya yaitu arus kas bebas. Turunan dari analisis laporan arus kas yang bermanfaat adalah perhitungan arus kas bebas. Komponen yang digunakan untuk menghitung arus kas bebas terkadang mempengaruhi manfaatnya. Salah satu pengukuran arus kas bebas yang bermanfaat yaitu arus kas yang berasal dari operasi yang terdiri dari: pertama, pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi. Kedua, dividen saham preference dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran dividen tunai. Arus kas sebagai validasi. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan direncanakan. Laporan ini juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Materi berikutnya yaitu mengenai rasio arus kas khusus. Yang pertama, rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Rasio kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut, yaitu dengan jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Selanjutnya, rasio reinvestasi kas merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Kas rasio investasi. Rasio investasi kas sendiri dihitung sebagai berikut dengan arus kas operasi dikurangi dividen dan dibagi aset tetap kotor ditambah investasi, ditambah aset lain-lain, dan ditambah modal kerja. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga terbuka untuk kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.